Halo Unpaders, selamat datang kembali di podcast Karir Unpad episode ke-20. Nah, jadi podcast ini adalah ruang kita buat ngobrol santai tapi penuh makna nih soal persiapan karir bareng para ahli, dosen, dan alumni inspiratif dari Universitas Pajajaran. Nah, di episode kali ini kita bakalan ngebahas topik yang super relate banget nih teman-teman dengan mahasiswa dan juga mungkin fresh graduate. Nah, apalagi buat kalian yang pengen mulai berdaya di kampus tetapi juga memiliki dampak yang positif di masyarakat. Nah, tentunya topik kali ini sangat relate banget dengan hal itu. Jadi kita akan ngebahas tentang jejak inspiratif dosen LBFEB Unpad di balik BMT ITKON. Nah, kita kedatangan narasumber yang spesial banget nih Unpaders. Beliau nggak cuma aktif di dunia akademik saja, tetapi juga beliau concern banget soal pemberdayaan kepada masyarakat. Nah, langsung aja nih kita sambut Bapak Yudi Haryadi, SEMM dari dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pajajaran. Halo Pak, selamat siang Pak. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Memang kalau sama Pak Yudi itu belajarnya jadi semangat. Oh Pak. iya. Jadi semangat Harus ya penuh Pak. energi. Iya. Apa kabar nih Pak akhir-akhir ini? Baik, alhamdulillah. Alhamdulillah ya Pak. Arul, hari ini mungkin karena sudah janji ini Iya. mundur sudah 3 kali ya. Oh, Iya, Masya iya. Allah. Masya Insya Allah Allah ya. hari ini qadarullah Iya. kita bisa ketemu. Masya Kalau Allah. kesibukan tetap ya. Jadi selama kita punya orientasi hidup yang positif, Iya, ya betul. apalagi kayaknya umur kita akan panjang, Arul. Aduh, Iya. seperti itu ya. Saya ngebangun BMT aja itu dari 2007 sampai sekarang sudah 19 tahun nih. Waduh, udah 19 tahun ya Iya, Pak. ngebangun Oh, iya. sekolahnya dari 2014 tuh udah lebih dari 11 tahun. Wow, luar Juga biasa ya. lembaga sosialnya Iya, ITKON Peduli juga hampir sama dengan BMT-nya itu. udah belasan tahun Ikut juga ya Pak. belasan tahun juga. Waduh, luar biasa ya Nah, teman-teman. gitu ya. Jadi Iya. akan tetap semangat. Waduh, tetap Masya semangat ya. Allah, gitu ya. Masya Allah. Oke nih Pak, sebelum kita diskusinya nih Pak, Baik, izinkan saya untuk perkenalan diri terlebih dahulu Pak. Siap, Arul. Oke, saya Nasrul Almuk nih Pak dari Event Manajemen Pusat Pengembangan Karir dan Kewirausahaan Universitas Pajajaran Pak. Jadi saya Iya. lagi magang di sini nih Oh Pak. iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Mahasiswa saya juga ya Arul ya. Iya betul Masya betul Allah. mahasiswa Bapak juga Untuk ya. mata kuliah bisnis Bisnis dan keuangan Mikro mikro Islam. Iya Gitu, betul. gitu ya. Iya. Emang kalau sama Pak Yudi itu memang seru banget teman-teman ya. Beliau Mudah-mudahan begitu iya, ya. iya. Cerita-ceritanya tuh inspiratif banget teman-teman. Iya. Oke. Baik Pak, izinkan saya untuk membacakan CV Bapak terlebih dahulu. Baik, silakan. Nah, jadi Bapak Yudi ini tuh siapa guys? Nah, jadi Bapak Yudi ini, maaf. Iya. Tokoh Koperasi Nasional tahun 2014 dari Alhamdulillah. Kementerian Koperasi RI Iya. dan juga merupakan siswa terbaik nih teman-teman dari Lemhanas, betul ya Pak? Iya, betul. Pada tahun 2017. 17. Iya. Kemudian juga menjadi siswa terbaik pendidikan bela negara, nih negara, Pak. ya. Oke, FKPPI 2016 ya Pak? Betul. Oke, beliau juga sekarang sedang melanjutkan studi S3-nya di Iya, betul, Unikom, di betul ya Unikom, Pak? betul. Iya. Dan jabatan beliau juga sebagai dosen tetap di Universitas Muhammadiyah Bandung. Betul. Betul Pak. Dan juga Ketua Departemen Keuangan Mikro Syariah Syariah. dan juga anggota Departemen Keuangan Sosial Kadeks, ya, ya, Jawa Barat ya. Provinsi Jawa Barat. Wah, memang kalau dibaca satu persatu tuh Iya, memang Pak Yudi tuh banyak kan? panjang banget, Iya. kebanyakan ya, udah luar Masya biasa banget. Masya Allah. Oke nih Pak, tadi kan kita udah nanya kabar nih, Bapak udah Baik. luar biasa baik ya Pak. Ya, Gimana Pak, kita langsung aja ke diskusinya? boleh, Boleh. silakan. Oke, jadi di sini aku punya beberapa pertanyaan nih Pak. Baik. Langsung aja ke pertanyaan pertama. Mm-mm. Boleh ditampilin di monitor? Iya. Oke. Nah Pak, boleh cerita sedikit nggak sih tentang perjalanan Bapak dulu? Apa sih yang akhirnya bikin Bapak tuh tertarik mendalami dunia ekonomi syariah nih Pak? Iya, terima kasih Arul. Jadi begini, jadi dari fenomena banyaknya rentenir di sekitar kita betul. dan juga banyak orang kehilangan harta bendanya yang dimiliki kalaupun sedikit, tapi karena pelaku pelepas uang ini luar biasa gitu ya. Ya. Nah, inilah yang menggerakkan saya waktu itu 2007 itu saya ketua DKM 2 periode di masjid tapi nggak bisa apa-apa, jemaahnya yang betul, terjerat betul. oleh rentenir terus terang aja. Seperti itu ya, Pak. Sehingga berpikir punya inisiatif lembaga keuangan apa yang harus dibentuk sehingga minimal bisa membantu secara finansial kondisi jamaah. Begitu. Bukan kebetulan, qadarullah ada pelatihan
di MUI Kota Bandung untuk ketua DKM seluruh Kota Bandung tentang ekonomi syariah. Nah, di situ. Seperti Jadi itu. saya ikut, ternyata pematerinya tidak dinyana teman saya dulu waktu aktif di Masjid Waduh. Agung. Jadi pernah jadi primu, saya jadi pria musola. Waduh, Nah, pria gitu. musola. Jadi sebagai di IKAPMA judulnya. IKAPMA. Ikatan Pemuda Masjid Agung. Ikatan Tahun Pemuda. 90-an. Waduh, udah lama juga ya, Iya, Pak? udah lawas lama. ya. Nah, ketika tahun 2007 teman saya ini dia sebagai salah satu pejabat lah di Bukopin Syariah. Seperti Akhirnya itu. ngobrol, setelah itu yuk kita programkan untuk kita bagaimana nih bahwa masyarakat itu bisa berdaya begitu. Jadi bukan hanya mengakses bank, justru mereka karena belum bankable. Tidak bisa mengakses bank karena keterbatasan. Tidak ada laporan keuangan, tidak punya tangible asset, usahanya baru mulai. Nah, banyak hal yang saya rasa tidak akan bisa masuk ke lembaga keuangan manapun kecuali para seperti itu. pelepas uang. Iya. Para rentenir ini Betul, yang betul. berkeliaran. Kadang-kadang orang nggak butuh, tapi ketika diberikan uang itulah konsumtifnya di tempat seperti itu. kita gitu. Nah, akhirnya singkat cerita berdirilah yang namanya kita Koperasi Syariah ya. Tadinya seperti mau itu. Kojamas, Koperasi Jamaah Masjid, tapi juga karena pertimbangan dan hal lain akhirnya kita para alumni Masjid Agung ini saya kumpulkan. Iya. Saya kumpulkan kurang lebih 20 orang karena syarat minimal pada saat itu harus terkumpul 20 orang sebagai pendiri. Kumpul lah. Dan sejak saat itu sebenarnya Arul bukan hanya lembaga keuangan syariah saja yang ingin kita dirikan. Ada 4 pilar yang ingin kita tegakkan ya. Pilar yang pertama memang ekonomi. Pilar kedua yaitu pendidikan. Pilar ketiga yaitu sosial. Pilar keempat kesehatan. Nah, ini bagaimana kontribusi kita untuk membantu masyarakat ini. Dan kita awali yang paling krusial pada saat itu adalah bidang ekonomi. Maka berdirilah Koperasi Syariah BMT ITKON. Nah, seperti gitu iya. Jadi mulai dari keresahan Bapak gitu ya? Iya, betul. Iya, seperti Betul. itu. Oke, kita langsung aja nih Pak ke pertanyaan kedua. Baik. Oke. Nah, kalau ngomongin BMT ITKON ini Pak, sebenarnya awal mula terbentuknya tuh gimana Pak? Jadi Iya. waktu itu apa yang mendorong Bapak buat mulai menggerakkan Iya. koperasi ini gitu Pak? Jadi kita ingin membantu masyarakat tapi harus legal. Legal, betul. Kalau hanya diberikan begitu saja, biasanya mereka kurang tanggung jawab. Yang kedua juga kita jangan sampai menjadi pelepas uang yang tidak berizin juga, Arul. Seperti itu. Jadi akhirnya kita harus memiliki lembaga yang tidak menyalahi aturan, maka pada saat itu yang tepat mungkin dan sesuai dengan kita dengan modal yang kecil, maka kita akhirnya berdirilah Koperasi Syariah begitu. itu. Awalnya itu Iya. dengan hanya 20 orang karena koperasi itu kumpulan orang bukan kumpulan modal sebenarnya begitu. Seperti itu. Jadi para pendiri ini juga harus jadi anggota. Wah, seperti Karena itu. di koperasi itu one member one vote. Satu Iya. anggota itu satu suara. Jadi nggak ada suara mayoritas atau dominan. Seperti Karena itu. mereka punya kewajiban yang sama dan juga memiliki dual identity. Dia sebagai pemilik, dia juga harus sebagai pengguna. Gitu Arul. seperti itu. Iya. Kan Pak tadi awalnya 20, kalau sekarang udah berapa tuh Pak? Sekarang tuh Anggotanya. udah kurang lebih ya naik turun ya. Tapi yang terakhir itu 20 ribuan. Waduh, udah banyak banget ya dari Iya, 20 jadi kita 20 sempat ribu. di 23.000 ya. Waduh, 23.000. Iya betul. Cuman mungkin karena mereka sudah tahu ya. Karena selain kita ingin membantu juga, ternyata ada juga kompetitor-kompetitor lain yang memang seperti itu. akhirnya harus turun juga ke mikro. Tapi dalam tanda Iya. kutip orientasinya bisa jadi mereka komersial. Karena mereka berpikir bahwa masyarakat kecil ini selain mereka butuh akan keuangan tapi jadi potensi untuk memperoleh laba yang lebih besar. Karena mereka menerapkan biasanya untuk mikro itu karena dengan asumsi tidak berjaminan akhirnya mereka menetapkan bunga tinggi itu Arul. Seperti itu ya Pak. Tapi ditawarkan kecepatan.
Kalau sebelumnya masalahnya adalah para pelepas uang yang tidak berizin, sekarang malah banyak, maaf ya, bank-bank mikro yang juga main ke tataran grassroots gitu, Seperti itu Arul. ya, Pak. Modalnya enggak terbatas, bunganya lebih rendah atau bagi hasilnya lebih rendah, dan juga prosedur yang lebih mudah. Tapi justru inilah bahayanya gitu ya. Tingkat kredit macet mereka akan lebih tinggi. Tapi mereka berpikir modal mereka nggak terbatas kok gitu. Kalau kita dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Oh, seperti Jadi itu, Pak. yang kita gulirkan dana ini adalah dana anggota juga. Gitu. Betul, Jadi betul. tidak ada istilah modal yang dominan kalau di kita gitu. Ya. Gitu ya. Seperti tidak seperti perbankan. Iya, Kalau Pak. perbankan sering saya sampaikan kalau di perkuliahan Iya. karena ada investor. Iya, investor. Karena ada yang memiliki saham, ada yang saham dominan dan gitu. Jadi orientasinya adalah bisnis mereka. Betul. Gitu, Arul. Apalagi kalau di zaman sekarang nih Pak, itu pasti sangat bermanfaat banget ya. Kalau sekarang tuh mungkin lebih ke orang-orang kalau yang belum tahu keuangan mikro ini mungkin Iya. bakal larinya ke pinjol gitu ya Pak. Betul. Pinjol itu kan lebih mudah cairnya gitu Nah, dengan gitu cuma ya. KTP doang. Tapi kan kayak itu juga bunganya tinggi ya Pak, betul. Betul. Seperti itu. Jadi harusnya mah mudah, cepat, aman gitu Aman gitu ya, Pak. prinsipnya. Betul, betul. Iya. Oke nih Pak, kita langsung aja ke pertanyaan ketiga nih Pak. Nah, bikin lembaga BMT ini kan pasti banyak tantangan nih Pak. Iya, gitu. betul. Nah, pas di awal-awal dulu, tantangan terbesarnya itu apa sih Pak? Dan bagaimana cara mengatasi tantangan tersebut? Iya. Tantangan paling awal itu tentu karena kita belum punya sistem. Ah, betul. Kita belum punya SDM. SDM. Gitu. Makanya sering ditanyakan ke mahasiswa, sebenarnya di Japu saya nih soal-soal yang ditanyakannya gitu ya. Iya, Apa iya. tantangan ketika Iya, betul. di lembaga keuangan itu? Iya. Karena SDM, karena sistem, karena modal juga. Modal, betul. Gitu. Karena kita sistem belum terbentuk, kita sendiri betul-betul sendiri ngebangun istilahnya ya. Dan juga SDM belum ada. Orang rata-rata mahasiswa yang kuliah di perguruan tinggi apalagi Unpad itu kerjanya pasti kalau udah lulus mau kerja di mana nih? Kalaupun jurusan ekonomi di bank, di leasing, di lembaga keuangan lain. Gak pernah kepikir saya mau kerja di koperasi syariah, jarang. Ah, iya, jarang ya. Iya, betul. inilah tantangannya gitu ya. Tapi alhamdulillah selama 19 tahun ini kita bangun, kita perbaiki semuanya ya. Dari mulai SDM, rekrutmen, dari mulai sistemnya. Kita bahkan punya sistem keuangan sendiri, ngebangun. Iya, betul. Jadi kita bekerja sama dengan USI ya, kita buat perusahaan akhirnya Itcon Techno Solution. Oh, ya, Jadi Itcon Techno bagaimana Solution. masalah teknologi terutama di masalah keuangan ini untuk lembaga keuangan mikro yang baru berdiri gak usah kesulitan. Cari Betul. aja Itcon pasti Ada. kita sediakan gitu ya. sistem keuangannya Seperti gitu. Dan masalah modal ya alhamdulillah ya. Dari pemerintah ada LPDB, akhirnya anggota yang bertambah banyak begitu. Dan mungkin kita create produk-produk bagaimana bahwa anggota ini berminat untuk menyimpan, berinvestasi di lembaganya sendiri. Iya, Karena itu gitu ya, karena anggota itu dia sebagai pengguna sekaligus sebagai pemilik. Yang namanya pemilik harus ikut memelihara lembaga ini agar sustainable. Ya, Pak, tadi kan Bapak sempat menyinggung terkait SDM nih Pak. Ya, betul. Nah, kalau Bapak ngelihat SDM masyarakat tuh seperti apa Pak? Jadi kayak maksudnya kan salah satu tantangan ekonomi syariah itu adalah SDM masyarakatnya, betul ya Pak? Nah, jadi BMT Itcon tuh ada nggak sih untuk meningkatkan SDM masyarakat? Apa yang dilakukan oleh BMT Itcon ini tuh? Iya, inilah ya kekhawatiran kita. Jangankan berbicara tentang BMT atau koperasi syariah. Betul. Perbankan syariah sekalipun itu kami pernah mengundang nih beberapa lembaga keuangan syariah perbankan. Ternyata yang memang kapasitasnya sebagai lulusan ekonomi syariah paling 7% yang ada di perbankan. Itu ya, Pak. Apalagi kami istilahnya belum bisa ngasih benefit yang gede. Akhirnya mau tidak mau maka kita meningkatkan kapasitas SDM ini dengan banyak pelatihan, dengan banyak literasi keuangan syariah, dengan banyak workshop. Nah gitu. Jadi akhirnya kita juga menerima sumber daya yang notabene latar belakangnya belum syariah, akhirnya kita syariahkan gitu lah, gitu ya. Mau tidak mau karena syariah itu bukan hanya masalah produk, tapi juga
kembali kepada individunya. Bahwa betul. kita sedang menjalankan syariah berarti sedang menjalankan hukum-hukum Allah, aturan-aturan Allah. Bagaimana manusia ini mendapat keberkahan dari menggunakan sistem aturan-aturan syariah ini. Waduh, Gitu. Masya Allah. Iya. Oke, selanjutnya nih Pak, apa nilai atau prinsip yang selalu Bapak pegang dalam mengelola BMT Itcoin ini Pak? Iya. Misalnya saat harus memilih antara strategi bisnis gitu Pak, Iya. tetapi strategi bisnis itu ternyata bertentangan dengan prinsip-prinsip sosial atau prinsip-prinsip syariah gitu Pak. Iya. Ada nggak seperti itu Pak? Iya, jelas. Orientasi kita adalah kesejahteraan anggota. Kesejahteraan Prinsipnya. Jadi kalau koperasinya sehat, anggotanya sejahtera. Nah gitu prinsipnya. Iya, prinsipnya. Kalau koperasinya sehat, anggotanya sejahtera, begitu. Sebaliknya juga begitu. Karena kita dari anggota oleh anggota untuk anggota nih, Arul. Jadi bagaimana caranya kita juga tidak nggak pragmatis lah. Udahlah ngambil aja dari perbankan konvensional, modal mah biarin aja kita pakai bunga juga dan sebagainya. Nggak gitu. Tapi tetap kita pegang prinsip syariahnya sambil tumbuh bersama-sama anggota ini pelan-pelan, tapi kita punya target tetap. Target utama kita adalah kesejahteraan anggota. Nah, gitu. Betul. Wah, luar biasa sekali ya teman-teman. Iya. Oke Pak, kita langsung aja ke pertanyaan kelima nih Pak. Iya, baik. Oke. Nah, menurut Bapak nih Pak, apa sih yang bikin BMT Itcoin ini beda dari lembaga keuangan mikro syariah lainnya nih Pak? Iya. Jadi begini ya Arul. Kenapa saya katakan beda? Karena kalau di kita itu selain bisnis mikronya notabene untuk anggota, tapi juga lembaga sosialnya harus bergerak bersama. Gitu. Makanya dulu sekarang ini kita lahir lembaga Lazia, lembaga amil zakat, tapi sebelumnya namanya Baitul Mal. Baitul Mal. Itu Baitul Mal karena BMT tuh Baitul Mal wa Tamwil. Jadi kalau burung itu harus dua sayapnya bergerak. Waduh, burung Gak harus... boleh salah satunya. Betul. Iya, gak akan bisa terbang gitu ya. Iya. Justru dengan kegiatan-kegiatan sosial inilah ya filantropinya bergerak juga. Akhirnya Arul, kenapa BMT Itcoin beda ya? BMT Itcoin sekarang punya ambulan untuk anggota. Wah, Gitu. Kita ada asuransi gratis juga untuk anggota. Setiap pembiayaan ada ta'awun. Jadi kalau mereka berhutang belum lunas dan Allah panggil, kita bebaskan hutangnya. Dan kita kasih biaya pemulasaraannya untuk mereka. Jadi ahli waris itu tidak ditinggali hutang sama anggotanya, tapi jujur bebaskan hutang malah dapat subsidi dari kita gitu ya. Nah inilah jadi sosialnya juga harus bergerak. Selain lembaga keuangan mikronya, tapi juga keuangan sosialnya itu bergerak sama-sama. Karena kita mengelola zakat, infak, sedekah. Jadi biasanya nih kalau lembaga keuangan syariah itu mereka pure aja bisnis aja dulu. Nanti kalau udah gede, udah gitu kadang kayak ada beberapa lembaga keuangan itu mereka menyalurkan zakat karyawannya misalkan pada lembaga lain, lembaga amil zakat yang lain, nggak dikelola sendiri. Jadi CSR-nya itu gitu. Kalau kami karena kita memiliki lembaga sosialnya, jadi kita kelola juga dua-duanya gitu dan kolaborasi juga. Dan insya Allah justru kita ingin saat ini bahwa lembaga sosialnya ini yang harus lebih gede dari BMT-nya. Agar apa? Salah satunya gini Arul, sehingga ada dana-dana murah yang dibolehkan untuk diinvestasikan di BMT ini. Contoh, kita sudah mengumpulkan wakaf tunai ini lebih dari 2,5 M. Wakaf tunai loh. Ya. Dan ini bisa disimpan, diinvestasikan di lembaga keuangan mikro di BMT sebagai penambah modal untuk pembiayaan mikro. Betul. Itu cost of fund-nya kan kita yang ngatur nantinya. Gitu. Nanti bagi hasil dari wakaf tunai ini justru kembali lagi kepada anggota, kepada orang yang membutuhkan sebagai penerima manfaat. Dana mauquf alai. Jadi akhirnya si uang ini gak mutar kemana-mana dan juga sebenarnya kita tidak perlu modal tambahan dari luar. Tapi dari kesadaran anggota, kesadaran umat Islam ternyata banyak loh gitu ya. Sumber-sumber dana filantropi ini yang bisa memberdayakan lebih banyak masyarakat. Seperti itu. Begitu Arul, iya. Luar biasa ya. Nah Pak,
Jadi kalau misalkan nih mungkin ada alumni Universitas Pajajaran juga gitu yang sekarang mereka lagi membangun bisnis gitu, tapi kayak mereka perlu mungkin suntikan dana. Mungkin kalau bisa mengajukan ke BMT Itkon itu caranya gimana, Pak? Iya. Bisa mengajukan, tentu syarat utamanya adalah harus menjadi anggota terlebih dahulu. Oh, harus menjadi anggota terlebih Iya, dahulu. bahkan Betul. kita sekarang antara BMT dengan lembaga amil zakatnya dengan Itkon Peduli itu ada namanya EduCode. Ya, EduCode. Jadi mahasiswa ya yang kesulitan keuangan bisa mengajukan kepada Itkon. Jadi uang semesteran bisa diajukan. Bahkan kita ingin sosialisasi nanti di sini Pak Sidik ya. Ini kebetulan Pak sosialisasi di podcast ya. Nanti bisa Pak, karena kita bekerja sama dengan namanya NGO ya. NGO itu yang EAI. Education Aid International. Ternyata si NGO ini dia menghimpun dana-dana sosial seperti dari Paragon atau dunia Timur Tengah dan lain sebagainya hanya untuk peningkatan pendidikan. Biaya pendidikan tidak ada bunga, tidak ada margin. Gitu. Hanya nanti jadi anggota, udah gitu nanti kita langsung bayarkan ke institusinya, tidak kepada mahasiswanya. Seperti itu. Ya, jadi asal tagihannya ada, diberikan ke Itkon, nanti kita ukuri payment capacity-nya, kesanggupan bayarnya, baru kita akan dropping sesuai dengan tagihan mahasiswa itu dari universitas. Gitu. Termasuk saya penerima manfaatnya nih Pak Sidik. Jadi saya di Unikom karena programnya ada EduCode, ya nggak ada bunga, kita tinggal akses aja. Judulnya juga code, jadi pinjaman biasa. Pinjaman. Ya paling lama setahun, setelah itu kita bisa ngajukan lagi. Jadi insya Allah bukan hanya untuk mahasiswa, lembaga-lembaga pendidikan, LPK, BLK biasanya kesulitan dalam biaya pendidikan. Dan nanti ada living cost di mana tempat mereka bekerja. Kemarin saya sudah melakukan kemitraan. Salah satunya dengan BLKK Buminu. Jadi milik NU ya, yang di daerah Cilembu di sini. Jadi mereka menampung orang-orang yang mau keluar negeri, LPK, kurang biaya, maka kita insya Allah support biaya. Dan juga kita juga support untuk living cost ketika 1-2 bulan mereka tinggal di tempat tujuan, tempat kerja di luar negeri. Karena kemarin miris juga nih Pak Sidik, ada banyak tenaga kerja Indonesia yang kerja di Jepang belum digaji akhirnya jadi begal. Seriusan, karena apa? Mereka belum dapat gaji, sementara hidup harus jalan terus. Betul. Gitu ya. Akhirnya, nah ini kekhawatiran kita. Kerja sih kerja. Kalau belum dapat gaji, sementara kebutuhan untuk makan gimana? Iya betul. Nah begitu. Jadi akhirnya insya Allah saya tanya tuh ke NGO-nya sebagai pemodal nih yang support fundernya kepada kita. Boleh nggak kalau gitu? Boleh Pak Yudi. Ada grace period 2 bulan boleh? Boleh. Apalagi lebih disenangi kalau kita kerjasama dengan PT-nya sehingga bisa dipotong gaji dan dibayarkan ke kita. Karena ini seolah seperti dana bergulir. Jangan sampai berhenti di mahasiswa ini atau penerima manfaat, balik lagi ke Itkon sebarkan lagi ke yang lain. Lebih banyak lagi yang akan menerima manfaat itu. Ya. Jangankan nanti sudah usaha mahasiswa kesulitan biaya kuliah aja, insya Allah bisa kita bantu. Ya, apalagi ada rekomendasi dari Pak Sidik atau dari lembaga. Sangat senang kita, makanya MOU lebih baik dengan lembaga-lembaga pendidikannya. Ya, karena tidak diberikan langsung kepada mahasiswa, baik S1, S2, S3, tapi langsung ke lembaganya. Gitu. Ada tagihan dari lembaga, berikan ke kami, nanti kami yang transfer langsung dan konfirmasi bahwa mahasiswa ini sudah bayar. Waduh, gitu. Luar biasa banget ya. Iya. Jadi BMT Itkon ini mencakup semua ini ya Pak, semua kalangan gitu ya. Allah, makanya begitu kan. Betul. Tadi pilarnya ekonomi, sosial, pendidikan, kesehatan. Ini satu lagi nih. Kita rencananya kita di Citali sini sudah punya lahan kurang lebih 4.000 meter. Itu rencananya pingin jadi hospital area lah begitu ya. Area, jadi yang
pintu tol tuh. Iya, pintu Citali tol. di Iya, situ. Citali, di situ. Pemulihan, kita punya tanah yang rencananya untuk bangun semacam klinik ataupun rumah sakit untuk lansia gitu, dan juga masyarakat sekitar yang butuh akses tentang mengenai kesehatan. Wow, Nah, luar itu biasa ya, insya insya Allah. Allah. Kita doakan saja ya. Ya, teman-teman semua Arul ya, insya Allah. Ya. Oke Pak, ini pertanyaan ke-6 nih Pak. Baik. Selama Bapak menjalankan BMT Itkon ini, ada nggak momen yang paling menyentuh Bapak gitu, yang nggak pernah Bapak lupakan gitu? Oh iya, yang paling menyentuh itu ketika para UMKM ini mampu bangkit dan naik kelas gitu. Seneng mereka, oh Masya Allah, itu kalau pas di RAT nangis sampai meluk, Pak Yudi, alhamdulillah saya sekarang sudah punya rumah, saya punya mobil, usaha saya tambah maju ini, so nggak sedih gimana tuh. Iya betul. Ya, kadang-kadang ketika kita ke lapangan lihat ibu-ibu ya yang menerima manfaat tanpa ada jaminan, kita kasih, siapa lembaga mana yang percaya kepada mereka ngasih duit, istilahnya pembiayaan 5 juta, 10 juta, sampai bergetar mereka pegang duit ini karena amanah gitu ya, sampai nangis. Nggak ada sebelumnya Pak yang percaya ke saya ngasih pembiayaan untuk nambah modal. Wow. Jadi Masya Allah, itulah yang jadi energi positif khususnya buat saya. Nggak bisa berhenti di lembaga keuangan mikro itu sampai kapanpun saya pensiun, nggak bisa. Selama kemiskinan masih ada, selama masyarakat ini ya yang notabene masih gini rasionya tinggi gitu ya, pendapatannya masih rendah, ini masih terus jadi energi positif buat kita gitu. Betul. Harus ngebangun terus, nggak pernah berhenti gitu. Nggak pernah pengen pensiun lah udah. Sementara tugas dakwah kita di bidang iktisodiyah ini kan gitu, kalau kata siapa ya, kalau pamannya Spiderman teh gitu ya, kalau punya kapasitas tinggi besar maka menuntut tanggung jawab besar gitu. Betul. Jadi bongan Pak Yudi sekarang bergerak di ekonomi syariah, ngerti ilmu tentang itu, nggak boleh berhenti. Nanti sama Allah ditanya, dipertanggungjawabkan, ente tahu ekonomi syariah, ente tahu ini masyarakat yang masih miskin, ente kenapa? Gitu. Betul. Tugas dakwah iktisodiyah ekonomi Islam ini bagian menjalankan syariah. Rada pusing nanti saya bingung pertanggungjawabannya, Arul. Betul. Maka nggak akan pernah berhenti dan lelah. Maka kalau kuliah juga dengan mahasiswa, Pak Yudi mau masuk itu, ini kayaknya generasi penerus kita. Ini yang akan berdakwah untuk Islam. Ini maka akan selalu memberikan yang terbaik, energinya begitu, Arul. Iya. Karena ya tahun 2040 kita digadang-gadang kan, ya 45 ya menjadi Indonesia emas. Indonesia emas, jangan sampai Indonesia cemas. Jangan sampai Indonesia lemas. Siapa yang mau mimpin? Arul dan generasi sebelumnya. Kalau Arul sekarang usia berapa, Arul? 21 ditambah kalau mau ke 45 berapa? 20. Bener nggak? Yeah. 40 tahun. Waduh, Masya Allah. Itu pada saat itu optimal usianya produktifnya. Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul usia berapa? Berapa ya? 40. Itu Rul, makanya. Ya, Jadi lupa. usia 40 itu sedang optimal semuanya. Daya pikirnya, karirnya, energinya itu Rul. Jadi nanti 2040 ini generasi Arul yang mimpin. Makanya kalau Pak Yudi masuk kuliah itu, Masya Allah, banget. Gak pernah terpikir, Rul udah Pak Yudi males lah, gak akan masuk nih jam kuliah Pak Yudi. Tanyain, Pak Yudi selalu lebih awal, udah duduk di situ. Ya, Rul ya? Betul. Enggak pernah. Biarin mahasiswa telat 10-20 gak apa-apa. Yang penting dosennya nggak telat. Karena harus menjadi inspirasi yang baik untuk mahasiswa. Karena saya nggak pernah tahu bahwa dari mahasiswa Unpad inilah akan lahir ahli-ahli ekonomi yang bisa mewarnai nasional ataupun internasional. Wah, luar biasa. Karena begini, Rul, banyak kejadian. Pak Yudi aktif di OJK, di KEDEX, di MES. Ada yang waktu itu di OJK, ya. Pak, saya mahasiswa Pak Yudi. Masya Allah. Sekarang sudah kerja di OJK, di BI. Sok, siapa yang gak senang? Iya, betul. Mereka akan ingat, bukan materinya bisa jadi, tapi bagaimana transfer knowledge yang disampaikan dosennya, saya rasa.
sehingga mereka masih mengenal begitu. Iya, betul. Ya, Pak. seperti Iya. kita lah Rul ya, Pak Yudi. Waktu kecil kenapa ingat terus? Oh, dosennya atau gurunya ketika mengajar itulah yang jadi sumber inspirasi. Nah, begitu Pak Yudi juga ya. Jadi insya Allah nggak akan melehoi, akan selalu semangat ya. Karena bahwa tantangan dakwahnya masih panjang, Rul. Gitu ya, Rul ya. Ya. Dan juga kemiskinan di Indonesia juga masih besar ya Pak, betul ya Pak? Betul, nambah lagi. Nambah lagi. Jawa Barat aja yang nganggur 1,7 sekarang. Waduh. Angkatan kerjanya 25 juta. Gimana coba? Makanya saya berkolaborasi sama BLK, beberapa yang siap menyerap tenaga kerja di luar negeri lagi butuh nih, Jepang apalagi gitu ya. Korea dan beberapa negara lainnya, Arab Saudi juga gitu. Nah, di kita malah tidak dipersiapkan sumber dayanya. Coba di Arab Saudi aja, waktu itu kita ada semacam workshop ya dengan Pak Cupian, dengan Pak Yudi dan Kementerian Agama juga sama Kementerian Perdagangan dan Luar Negeri bahwa sangat besar sekali pemasukan dari warga Indonesia untuk haji dan umroh, sementara kontribusi mereka untuk ke kita investasinya kecil banget. Makanya nanti minimal tenaga kerja atuh dari mulai perawat, supir, chef ya yang di dapur, suplai kebutuhan makanan jangan dari luar, harusnya dari Indonesia. Dari Indonesia aja ya, itu Pak, jadi betul. sumber juga, sumber menyerap tenaga kerja yang banyak gitu, Rul. Itu ya. Ya, luar Insya biasa. Allah. Insya Allah ya Pak. Oke Pak, kita lanjut aja ke pertanyaan ke-7 nih Pak. Baik, siap. Nah, kalau dari sisi dampak nih Pak, perubahan apa yang paling terasa di masyarakat Ya. sejak hadirnya BNT Itkon ini Pak? Nggak cuma ekonomi tapi mungkin juga dari SDM-nya gitu, Ya. peningkatan SDM-nya gitu. Kalau saya rasa ya dampaknya dari jumlah anggota aja berarti outreach-nya makin banyak. Ya, betul. Benar nggak? Dari asalnya 20, Ya, Rul, 20. sekarang 23.000. 23.000. Berarti outreach-nya itu mereka merasakan manfaat. Makanya biasanya begini, Rul. Kalau kita lagi buka cabang di satu daerah, terus ada LSM yang ganggu. Saya tanya, berapa duit yang diserap masyarakat di sini, berapa jumlah yang kita salurkan di masyarakat. Nah gitu, ternyata lebih gede yang disalurkan untuk UMKM ini. Ini dampaknya, Rul. Jadi, dan kita juga ketika COVID itu membantu kurang lebih 4.000 orang ya, karena kita bekerja sama dengan kementerian untuk vaksinasi. Vaksin di daerah Garut dan beberapa tempat di Kabupaten Bandung kita bantu. Nah itu dengan ada dampak dari kita. Luar biasa ya. Kita siapkan, Rul, untuk sembako, penyediaan air bersih sekarang sudah 8 titik di daerah-daerah terpencil yang kekurangan air bersih. Kita fasilitasi juga, Rul. Nah gitu di perkotaan juga begitu, Rul. Yang susah karena PDAM airnya kadang-kadang macet dan nggak mengalir. Kita siapkan juga di daerah-daerah ya notabene bukan ruti laut tapi tempat-tempat yang memang kumuh dan memang kesulitan untuk air bersih. Kita bantu. Jadi kalau di Urey mungkin sudah jutaan penerima manfaat dengan adanya Itkon Peduli ataupun BMT Itkon. Luar Begitu biasa ya. Ya. Ini nggak cuma dari segi ekonominya saja ya Pak, betul ya, dari segi sosialnya, pendidikan. Kita udah punya sekolah, Rul. Waduh. Dari tingkat preschool sampai Preschool. dengan SMP, ada pesantren dan juga pendidikan gratis yang namanya Rumah Bina Itkon. Wah, luar biasa gitu banget ya, ya. Rul. Itu, Rul, tuh dari kalau keuangan mikronya bergerak itu, alhamdulillah. Iya. Kebayang Pak kalau misalkan keuangan mikronya semakin banyak, mungkin Iya. juga penganggurannya bisa Nah, berkurang itu ya. dampaknya Kemiskinan lebih di banyak. Indonesia juga bakalan berkurang. Ya, Pak? Betul. Karena kan begini, Rul. Uang itu bukan segala-galanya, tapi kadang-kadang segala-galanya butuh duit. Butuh. Nah, kalau uang kita bisa kelola ya, bukan kitanya yang kerja, uangnya yang suruh kerja ya, sehingga memberikan dampak yang kemana-mana begitu. Betul. Tapi untuk kebaikan, untuk kebaikan ya tentunya. Oke Pak, selanjutnya pertanyaan ke-8 nih Pak. Nah, sebagai dosen yang pernah ngajar di FEB juga, gimana cara Bapak membawa pengalaman lapangan ini ke dalam kelas nih Pak? Pernah nggak mahasiswa Bapak tuh diajak langsung ke lapangan atau terlibat kegiatan sosial? Gitu, Pak? Makanya biasanya di mata kuliah Pak Yudi itu anak-anak bukan diajarkan teori saja, tapi ayo berkunjung. Nah, Arul waktu itu ikut enggak? Ikut. Oh iya, langsung diajak biar kita lihat praktek langsung ada loh gitu.
Jadi jangan sampai bahwa gambarannya di mahasiswa kalau berbicara ekonomi syariah itu seperti Kojamas, operasi jamaah masjid di pojok, nanti bukanya hanya pas waktu sholat saja, pelayanannya meja kecil dan sebagainya. Nah, jangan sampai tergambar itu seperti itu gitu. Bahwa lembaga keuangan mikro syariah apabila dikelola dengan serius pun memberikan dampak yang bagus dan juga secara tersistematis sehingga memberikan manfaat yang lebih banyak. Jadi kita mampu berkompetisi ataupun bersaing dengan lembaga keuangan yang lain gitu. Gitu. Luar biasa banget ya teman-teman. Jadi memang kalau belajar dengan Pak Yudi ini sempat juga mengunjungi BMT Idcon ini kemarin ya Pak. Iya. Wah, luar biasa. Yeah. Oke Pak, ini menjadi pertanyaan terakhir nih Pak, pertanyaan ke-9. Padahal 2 jam lagi juga siap. Ya. Lagi siap. Iya. Nah, kalau boleh kasih pesan singkat nih Pak, apa satu hal yang menurut Bapak itu penting banget nih Pak untuk mahasiswa atau generasi muda untuk dipegang hari ini gitu Pak? Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mahasiswa generasi pelanjut estafeta bangsa ini, maka perlu istiqomah. Ada 2 hal dalam istiqomah ini, butuh motivasi dan konsistensi dalam apapun. Butuh itu ya, motivasi dan konsistensi ya. Itulah yang akan menjaga keistiqomahan kita. Yang kedua, selama kemiskinan ini masih ada, seharusnya kita sebagai mahasiswa, agent of change ini harus terpanggil. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah yang paling memberikan kontribusi terbanyak untuk manusia yang lain. Ketika punya prinsip ini, apapun usahanya, ingin memberikan manfaat untuk orang lain, gak akan pernah bisa berhenti, Saya kerja di sini untuk kemanfaatan orang lain. Saya usaha ini untuk kemanfaatan orang lain. Saya ini, Masya Allah itu akan jadi ibadah dan membantu orang lain. Coba para pebisnis ya sekarang seperti Mark Zuckerberg, misalkan Bill Gates dan lain sebagainya. Elon Musk, kenapa mereka bisa kaya raya luar biasa? Karena sebenarnya yang dilayani, semakin banyak manusia dilayani, maka kelimpahan itu dengan sendirinya akan datang. Iya betul ya. Gitu bukan hanya pikirin diri sendiri, tapi bagaimana juga kesejahteraan orang lain, melayani orang lain, itu mah ya masalah rezeki dan sebagainya akan qadarullah lah berlimpah juga untuk kita insya Allah. Ya. Jadi ini ya Pak harus memiliki motivasi dan konsistensi yang sama satu lagi harus kebermanfaatan bagi orang lain ya. Gitu ya. Wah luar biasa banget nih Pak. Oke, teman-teman tadi kita sudah mendengarkan cerita yang luar biasa banget ya terkait latar belakang BMT Idcon ini dan juga manfaat-manfaat dan dampak dari BMT Idcon ini. Jadi juga mungkin buat teman-teman nih yang sekarang lagi mahasiswa semester akhir atau mungkin fresh graduate yang mempunyai bisnis juga yang mungkin mau bergabung dengan BMT Idcon juga diperbolehkan ya Pak? Boleh, boleh. Alhamdulillah. Gitu, bahkan kalau jadi relawan juga disenangi boleh karena kita hanya lembaganya kan. Betul. Oke. Soalnya awalnya jadi relawan dulu tuh gitu. Jadi relawan Idcon peduli, ada kebencanaan datang ke sana, ada program air bersih kita ke sana, pembagian sembako kita gitu. Jadi aktif aja dulu. Aktif aja dulu ya Pak. Iya. Betul. Oke Pak, mungkin boleh kontak Bapaknya lewat Instagram. Boleh, mungkin Instagramnya apa Pak boleh? Instagramnya Sinergi Yudi. Waduh, sinergi.yud ya. Iya ya. Betul. Terus kalau TikToknya sinergi_Yudi. Pokoknya ada Sinergi Yudi itu gitu ya. Aktif juga bikin konten ya Pak di TikTok. Ya begitu, tapi nggak terlalu fokus ya. Terlalu fokus ya. Gitu. Tapi memang Pak Yudi ini kalau ngelihat di Instagramnya tuh beliau suka aktif ya, beliau aktif gitu, banget memberikan dakwah-dakwah. Betul. Wah, luar biasa. Jadi di beberapa TV ataupun live streaming kayak begini, si pelatihan-pelatihan ya, terutama memang bidangnya keuangan mikro syariah biasanya gitu. Jadi fokus aja Pak Yudi di situ. Gitu ya, selain dakwah-dakwah tentang sosial karena semuanya beririsan ya untuk pendidikan, sosial, keuangan. Nah, itu bidang-bidang Pak Yudi memang di situ.
gitu ya. Betul. Kalau Facebooknya Yudi Haryadi. Yudi kalau Haryadi, gitu ya. oke. Nah, Nah Pak, boleh mungkin terakhir boleh memberikan closing statement buat teman-teman semua yang lagi nonton Pak? iya. Ya, rekan-rekan semuanya, mudah-mudahan rekan-rekan senantiasa memelihara motivasinya dan konsistensinya. Juga hidup kita cuma satu kali di dunia. Nah, untuk itu berikan yang terbaik. Subalul yaum rijalul god. Pemuda saat ini akan menjadi pemimpin di masa depan. Maka keniscayaan apabila kita sebagai pemegang estafeta kepemimpinan ini tidak mempersiapkan sesuatunya, terutama masalah ilmu, nah ini akan menjadi dominasi orang lain. Maka kitalah yang harus menjadi pemain di panggung kehidupan ini. Ya, tentu dengan segala keterbatasan yang kita miliki, tapi harus tetap semangat untuk menuntut ilmu. Man arada dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Kalau engkau menghendaki kehidupan dunia, maka kuasai ilmunya. Kalau engkau ingin kehidupan yang lebih baik di akhirat kelak, kuasai ilmunya. Apabila engkau ingin memiliki dan menguasai keduanya, dunia dan akhirat, maka kuasai ilmunya. Untuk para pelajar, jangan malas. Mahasiswa, sok menuntut ilmu sekuat tenaga. Lebih baik saat ini kita keras terhadap diri kita menghadapi dunia daripada nanti dunia yang akan keras terhadap diri kita. Wallahu a'lam. Waduh, wah luar biasa banget ya teman-teman. Oke teman-teman, baik jangan lupa Unpaders untuk sambil terus belajar dan juga berkembang dan cari pengalaman baru. Pertama-tama dan terakhir nih Pak, makasih banget udah hadir banget di podcast kita kali ini. Alhamdulillah. Alhamdulillah Ya, Pak. kalaupun mundur sampai 3 kali, Waduh. alhamdulillah. Alhamdulillah pada akhirnya. Qadarullah. Qadarullah. Nah, saat yang tepat sekarang ya. Iya. Oke. Baik teman-teman, terima kasih sudah dengerin podcast cerita podcast kali ini yang ke-20. Nah, jangan lupa bagi teman-teman untuk terus stay tune di podcast kita selanjutnya dan stay inspired, stay productive and keep making impact.